Bagaimana cara saya mengenal Tuhan Yesus Kristus? Selamat hari Sabtu, saudara-saudari. Ini adalah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Pada 3 Mei, gereja merayakan Hari Raya Santo Filipus dan Yakobus untuk menghormati 2 murid awal Yesus yang termasuk dalam 12 rasul awal. Santo Yakobus pada hari raya ini adalah Yakobus muda, merupakan saudara dari Rasul Yudas Tadeus. Keduanya adalah putra Alfeus, salah satu dari 3 Maria disalib. Kita tidak tahu banyak tentang Santo Yakobus muda, kecuali Yesus memilih dia sebagai salah satu dari 12 pilar Israel baru. Gerejanya. Dia bukan Santo Yakobus besar, juga seorang rasul, anak Zebedeus dan saudara Santo Yohanes. Santo Filipus berasal dari kota yang sama dengan Petrus dan Andreas. Di Betsaida, Galilea, Yesus memanggilnya secara langsung. Lalu, ia mencari Nathanael dan memberitahunya tentang orang yang ditulis oleh Musa. Seperti para rasul lainnya, Filipus butuh waktu lama untuk menyadari siapa Yesus. Saat itu, ketika Yesus melihat orang banyak mengikutinya dan ingin memberi mereka makanan, dia bertanya kepada Filipus, di mana mereka harus membeli roti untuk orang-orang makan. Yesus berkata demikian untuk menguji dia, karena dia sendiri tahu apa yang akan dilakukannya. Filipus menjawab, makanan seharga 200 hari upah tidak akan cukup, supaya masing-masing mendapatkan sedikit. Cerita Yohanes bukan menjelek-jelekkan Filipus. Sederhananya, bagi orang-orang yang akan menjadi batu fondasi gereja, mereka harus melihat dengan jelas perbedaan antara ketidakberdayaan total manusia jika terpisah dari Tuhan, dan kemampuan manusia sebagai pembawa kekuatan ilahi melalui karunia Tuhan. Pada kesempatan lain, kita hampir bisa mendengar kekesalan dalam suara Yesus. Setelah Thomas mengeluh bahwa mereka tidak tahu kemana Yesus pergi, Yesus berkata, "Akulah jalan. Jika kamu mengenal Aku, maka kamu juga akan mengenal Bapa-Ku. Sekarang kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia." Lalu Filipus berkata, "Guru, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." "Cukup," jawab Yesus. "Sudah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, dan kamu masih belum mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, telah melihat Bapa." Seperti halnya para rasul lainnya, kita melihat dalam diri Yakobus dan Filipus, orang-orang yang menjadi batu fondasi gereja. Kita diingatkan lagi kekudusan dan kerasulan yang diakibatkan. Semuanya adalah anugerah Allah, bukan soal pencapaian manusia. Semua kekuasaan adalah kekuasaan Tuhan, bahkan kekuatan kebebasan manusia untuk menerima anugerahnya. Yesus berkata kepada Thomas, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui Aku. Jika kamu mengenal Aku, maka kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang, kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia." Pada homilinya pada 16 Mei tahun 2014, mendiang Paus Fransiskus mengatakan, mengenal Yesus adalah pekerjaan terpenting dalam hidup kita. Juga karena dengan mengenalinya,
kita mengenal Bapa. Paus Fransiskus bertanya, bagaimana kita bisa mengenal Yesus? Dia mengundang semua orang untuk mempelajari katekismus Gereja Katolik. Namun, ia segera menambahkan bahwa kita tidak dapat membatasi diri kita untuk percaya bahwa kita akan mengenal Yesus hanya dengan belajar saja, karena gagasan saja tidak memberikan kehidupan. Paus kemudian menunjukkan 3 pintu yang perlu kita buka jika kita ingin mengenal Yesus. Pada pintu pertama, Paus mengatakan, belajar saja tanpa doa tidak ada gunanya. Para teolog besar melakukan teologi sambil berlutut. Ia berkata, jika dengan belajar kita sedikit maju, tanpa doa, kita tak akan mengenal Yesus. Pada pintu kedua, Paus menyatakan bahwa doa saja tidak cukup. Karena sukacita dalam merayakan juga diperlukan. Merayakan Yesus dalam sakramen. Disitulah Dia memberi kita hidup, memelihara kita, menghibur kita, membuat perjanjian dengan kita, memberi kita sebuah misi. Untuk membuka pintu ketiga, Paus menyarankan kita membaca Injil. Untuk menemukan apa yang dilakukan Yesus di sana. Bagaimana kehidupannya? Apa yang Dia katakan, apa yang Dia ajarkan? Untuk mencontohnya. Paus Fransiskus berkata, melalui 3 pintu ini, berarti masuk ke dalam misteri. Mengenai Yesus, kita hanya bisa mengenalinya jika kita mampu memasuki misterinya. Paus mengakhiri renungannya dengan mengajak umat beriman untuk merenungkan sepanjang hari. Seperti apa pintu doa dalam hidup saya? Namun, melalui doa. Berdoa dari hati. Marilah kita berdoa untuk Dewan Kardinal. Dan untuk sebuah konklav yang dipimpin oleh Roh dan dipenuhi dengan rahmat. Pada tanggal 7 Mei. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, kami berdoa agar konklav memberi kami seorang paus yang menyenangkan-Mu, dengan membimbing gereja-Mu untuk tumbuh dalam kesetiaan kepada-Mu. Kita berdoa bersama dengan perantaraan Ibu kita, Maria dan semua santo. Tuhan Yesus, lindungi dan bimbing gereja-Mu saat masa transisi ini. Yesus, Raja belas kasih, kami percaya padamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudara. Semoga Tuhan memberkati Gereja Katolik kita. Dan Couples for Christ.